Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana huda wa rahmatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara, berbicara Islam rahmatan lil alamin itu adalah sunatullah, bahwa memang kita harus bisa dan mampu memberikan rahmat bagi seluruh alam. Kalau mungkin kita sering mendengar hadis yang sangat populer, marra'am minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila tidak mampu dengan tanganmu, cegahlah dengan lisanmu. Apabila tidak mampu dengan lisanmu, cegahlah dengan hatimu. Wa dzalika ad'aful iman. Walaupun itu selemah-lemahnya iman. Kalau melihat dari hadis ini, kalau boleh saya menerjemahkan, ada 3 kelompok kemampuan umat dalam mencegah kemungkaran. Pertama dengan fal yughayyirhu biyadihi, maka cegahlah dengan tanganmu. Ini harus dipahami bersama bahwa cegahlah dengan tangan ini bukan berarti kita main hakim sendiri. Terlebih di negeri ini adalah, di negara kita adalah bukan negara Islam. Negara kita adalah negara hukum. Maka ketika ada yang bermain hakim sendiri, otomatis akan ada sanksinya dari aspek hukum di negeri ini. Lalu bagaimana sesungguhnya ketika umat melihat kemungkaran itu harus dicegah dengan tangan kita? Maka sesungguhnya hal yang sangat mudah, hal yang sangat ringan adalah kita bisa melakukan penangkapan, kita bisa melakukan pencegahan, tetapi tidak main hakim sendiri. Kita menangkap harus disertai dengan barang bukti, alat bukti, dan saksi. Setelah itu, serahkan dengan pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian di negeri ini. Kenapa demikian? Karena negara kita negara hukum, yang menangani proses hukum ini adalah kepolisian. Kemudian, ada yang bertanya mungkin, boleh kita menangkap ketika ada melakukan kemungkaran, misalnya ada penodongan, ada pelaku pemerkosaan, mungkin ada juga mungkin kita melakukan pencegahan ketika ada tawuran atau ada perkelahian, boleh kita melakukan pencegahan? Boleh. Kemampuan semampu kita untuk melakukan pencegahan kepada orang yang sedang berkelahi itu lebih bagus. Itu mungkin kita masuk dalam kelompok 1, fal yughayyirhu biyadihi. Nah, kemudian ketika kita melakukan penangkapan dalam bahasa hukum, bahasa seperti hanya tugasnya satuan pengamanan, kita juga boleh, semua orang boleh menangkap dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan. Artinya kemungkaran itu jelas di depan mata, bukan karena omongan orang, bukan karena informasi, bukan karena fitnah, tetapi jelas di depan mata ada kemungkaran terjadi, boleh kita melakukan penangkapan. Setelah itu tangkap dan serahkan kepada kepolisian. Ini kelompok yang pertama. Ini kalau bisa semua orang melakukan ini sangat luar biasa, sangat membantu kepolisian dalam meringankan persoalan yang terjadi di negeri ini. Kemudian yang kedua, fa illam yastati fa bilisani, maka cegahlah dengan lisan. Mungkin di sini adalah kepada kita yang tidak mampu dengan tangan tadi, mungkin dengan himbauan, dengan edukasi, dengan pendidikan, dengan saran, atau mungkin ketika kita sedang melihat ada orang sedang ditodong, kita nggak berani menangkap, cukup teriak saja minta bantuan. Bisa, itu yang sederhana bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, apabila tidak mampu juga dengan lisan kita, mungkin dengan hati, dalam arti berdoa.
Nah, saya belum menemukan adanya kolaborasi ketiga kelompok umat ini dalam hal pencegahan kemungkaran. Kolaborasi apa maksudnya? Adalah kalau seandainya dalam satu tempat, dalam suatu waktu, ketiga kelompok ini secara langsung atau tidak langsung ada pertemuan. Ada yang berani tadi dengan tangannya, ada dengan kelompok para dai, mungkin gitu kan. Kemudian ada ulama-ulama sepuh yang bisa dikumpulkan untuk apa? Untuk meminta doanya. Saya kira ini kalau terus-menerus ini berkolaborasi ketiga kelompok kemampuan umat ini, tidak mustahil negeri ini akan nyaman, tentram, dan apa yang menjadi keinginan kita akan terkabul. Saya kira ini sangat luar biasa. Dan kembali kepada judul tadi, rahmatan lil alamin, bahwa umat Islam, ajaran Islam tidak pernah melihat kepada persoalan suku, agama, ras, dan lain-lain. Ketika berbicara soal manusia dan alam, maka semua kena. Itu menjadi tanggung jawab kita semua. Saya kira ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan benar itu adanya dari Allah dan salah itu dari saya pribadi. Demikian saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.